kembali lagi di Warta Cakasana, berbagi fakta dan cerita kebajikan. Bersama saya, Magdalena Yenfa yang akan memandu Warta Cakasana pada segmen kali ini. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial nih teman-teman dari Surabaya. Nah, kita kedatangan Mbak Tias Ajeng Nastiti, STMDS laku dosen di Institut Teknologi 10 November Surabaya atau biasa dikenal ITS. Yes. Nah, gimana nih Mbak Tias kabarnya? Baik, alhamdulillah. Senang banget bisa main ke sini. Wah, kalau ada Mbak Tias di sini, teman-teman pasti tahu kan kita akan ngobrolin tentang apa? Ya, kita akan ngobrolin tentang program unggulan di SMA Negeri 1 Paga, yaitu Prodistik. Nah, Mbak Tias, sebenarnya Prodistik itu apa sih? Oke. Jadi jadi kuis lagi nanti jadinya, enggak ya? Ayo apa gitu ya. Oke, Prodistik itu program terapan bidang TIK. Salah satu program yang memang basicnya di ITS, tapi kita bermitra dengan sekolah-sekolah di Jawa Timur sih, masih kebanyakan Mbak Yenfa. Tapi ada juga sebenarnya yang dulu pernah ada kita kerjasama dengan di Jawa Tengah, di daerah istimewa Yogyakarta, di Kalimantan juga sempat. Wow, tapi jadi meluas sekali meluas, ya? lumayan, alhamdulillah. Padahal sebenarnya kalau ini mau sedikit cerita ya, konsepnya Prodistik tuh kita tuh nggak pernah ada promosi resminya gitu loh. Oh, jadi lalu gimana Iya, itu, nah itu kan pertanyaannya bingung kan, nanti tanya sama Bu Kepala ya. Jadi Prodistik itu emang benar-benar program yang sangat apa namanya, bahasa Jawanya kok getuk tular, tau nggak? Oh, jadi kenalan betul, gitu ya. misalnya dari SMA 1 Paga kenal sama dari madrasah mana gitu, atau dari SMA mana yang punya program Prodistik, akhirnya nanti bisa berlanjut ke situ gitu. Jadi nanti menular dari satu sekolah ke sekolah lain gitu ya. Dan memang tidak semua sekolah kita tawarkan. Kenapa? Karena harapannya memang Prodistik itu punya kekhususan ya. Kalau di semuanya kan jadi sama aja dong sama sekolah reguler kan. Nah, ini akhirnya sekolah-sekolah yang bisa bekerja sama dengan Prodistik itu memang yang terpilih, yang sudah kita kurasi, nah bahasanya anak-anak tuh gitu. Jadi sudah sesuai belum kurikulumnya gitu ya, fasilitasnya ada nggak di sekolah gitu. Kalau fasilitasnya belum mumpuni, mohon maaf kadang-kadang kita tolak Mbak Yenfa gitu, atau kita minta dulu mereka mumpuni dulu nih, at least harus ada labnya, harus ada komputernya ya. Jadi biar kelihatan niat gitu dan terus Satu berjalan niat, gitu kedua ya, juga programnya bisa berjalan karena fokus kita kan di TIK tadi gitu. Jadi biar sekolah pun ketika nanti program sudah berjalan itu teman-teman tidak susah untuk ngikutin programnya gitu. Jadi SMA 1 Paga ini kalau nggak salah kan jadi satu-satunya di Malang gitu. Nah, itu juga jadi pembeda dari SMA lainnya gitu kan ya, Mbak seperti Tias. itu Mbak Yenfa. Nah, untuk program Prodistik ini apa sih Mbak Tias yang jadi pembeda dan yang menjadi keseruannya di dalamnya itu apa sih? Pokoknya kalau serunya sih ya kayak gini, salah satunya ya teman-teman belajar bikin podcast ya kan. Ini kalau make kurikulum yang hanya ada di SMA ada nggak ya kira-kira? Kalau di SMA ya sepertinya belum ada. Nah ya Mbak Tias. belum ya. Kalau nggak di Prodistik saya yakin pasti teman-teman ini nggak belajar ya gimana sih caranya editing video ya kan, bikin desain, kemudian gimana caranya supaya sebelumnya tuh hal-hal yang manual gitu ya. Misalnya kita kan zaman dulu ingat yang namanya koran, ingat yang namanya apa ya, sebenarnya masih ada sampai sekarang ya, tapi kan sekarang yang lebih jarang gitu ya. yang lebih disukai itu kan lebih ke konten Instagram, bikin konten. Nah itu sekarang dipelajari sama teman-teman dan itulah yang sebenarnya di Prodistik, bikin game, bikin website gitu ya. Gimana caranya supaya kalau sekolah nih SMA 1 Paga nih ada administrasi sebelumnya pakai kertas-kertas. Ya, kita bisa pakai komputer ya. Kita bisa ubah jadi Google Form gampangnya. Nah, itu kan harus dipelajari juga. Gimana caranya untuk manifest data-data. Nah, itu adalah Prodistik semua tuh Mbak Yenfa. Wah, itu menarik sekali sih teman-teman. Nah, itu juga jadi pembeda antara kita dengan yang lain-lainnya ya, Mbak. Insya Allah. Pokoknya semangatnya teman-teman di Prodistik harus mau berkarya terus. Karena semakin banyak teman-teman berkarya gitu ya, maka semakin banyak juga ilmu yang sudah didapatkan kan. Dan nanti kalau dari karya kalian tuh biasanya akan diteruskan sama adik-adik tingkat tuh. Wah, Mbak Yenfa dulu bikin batik digital misalnya gitu ya, menggunakan konsep apa misalnya di Paga ini yang terkenal apa misalnya?
Batik tulis atau apa? Batik tulis gitu. apa? Ada makanan khas apa di Makanan Paga? khas, oh ada dari Double Track di sekolah kita. Apa tuh? Oh yang tadi, tiwul tadi bukan? Iya, Yang roti tiwul misalnya ya. Ya udah, misalnya Mbak Yenfa bikin desain batik digital dengan desain tiwul, nah kayak gitu. Nah itu kalau misalnya Mbak Yenfa udah bikin gitu ya, nanti di tingkat aku juga nih Mbak Yenfa bikin tiwul, saya bikin apa deh yang lain. Nah itu kan terus jadi tular tadi, ya. betul kayak gitu ya. Moga-moga saya pengennya sih SMA 1 Paga semangat terus, berkarya terus gitu. Nah di program Prodistik ini kan kita juga mempelajari website, cara membuat website, aplikasi dari nol ya Mbak. Betul, Tias, betul. Ya, Mbak. Itu keren banget nggak sih Mbak Tias? Saya aja kadang mau ngupload story di Instagram atau TikTok aja masih mikir lama gitu. Masih malu ya. Iya. Nah, nanti kalau sudah terjerumus gitu ya, sudah terbiasa jadi malu-maluin. Upload terus Jadi jadinya. kalau nggak punya malu. Nggak apa-apa. Yang penting berkarya, syukur-syukur ya harapannya nanti di Prodistik itu sebenarnya karyanya bisa bermanfaat buat orang lain. Syukur-syukur juga karyanya bisa jadi penghasilan buat Yenfa kan? Nah, ya, gitu. sekarang kan juga banyak konten edukasi ya Mbak Betul. ya di Instagram atau TikTok kayak yang Instagramnya Mbak Siap, Tias ini. bisa, Sama boleh, Mbak boleh. Tias ini. Siap, boleh. Jadi sekarang tuh dunia digital itu sudah berbeda sama dulu. Kalau zaman dulu tuh mungkin waktu saya SMA aja gitu ya, nggak semua orang lo Yenfa punya handphone, Iya. nggak semua orang lo punya laptop. Dulu mungkin orang yang berkecukupan. Betul, gitu. hanya orang-orang yang punya privilege ya. Kalau Iya. kata anak Gen Z sekarang ya, privilege tuh nggak semua orang punya. Nah makanya mumpung sekarang nih di sekolah, saya yakin pasti Yenfa punya HP ya. Iya. Teman-teman kayaknya 85% udah pada punya HP. Mungkin bahkan juga punya laptop. Itu jangan sampai cuman jadi debu doang ya kan. Cuma jadi tumpukan doang. Kan pajang ngapain doang itu gitu. harapan ini misi besarnya Prodistik tadi ya. Jadi kita pengen teman-teman itu bisa menggunakan teknologi untuk berkarya, untuk benar-benar bikin sesuatu yang produktif sih gitu. Soalnya sekarang juga zaman sekarang tuh apa-apa pakai teknologi nggak sih Iya, Mbak Tias? iya. Kayak kalau kita nggak mengikuti program Prodistik ini kita akan ketinggalan Betul, malahan. pesan makan aja udah pakai Iya, ini udah pakai kan, GrabFood. pakai GrabFood, Iya. pakai teknologi, nonton film. Dulu kan kita kan kayak ke bioskop. Iya. Sekarang kan udah pakai aplikasi kan. Udah ada Netflix dan Betul, lain-lain. itu contoh-contoh kecil ya. Tuh teman-teman Prodistik harusnya bisa bikin kayak gitu. Nah iya, apalagi kalau di negara-negara berkembang nih Mbak Tias ya, apa itu kalau melayani orang udah nggak pakai manusia lagi betul. gitu. Robot, mostly robot. Nah, iya. itu. Nah, Mbak Tias apa kalau di Prodistik ini apakah ada lombanya Mbak Tias kayak seumpama lomba antar sekolah gitu? Apakah Ada dong, namanya Prokomit. Yenfa belum pernah ikut? Belum. Lah, kenapa kok nggak ikut ya? Nanti bulan November ya harus ikut. Jadi kita tuh ada lomba rutin yearly, kita ada event yearly namanya Prokomit, Prodistik Competition in IT. Di situ tuh lombanya banyak ya. Ada lomba, kalau yang terbaru kemarin ya, yang 2024 itu kita ada lomba poster digital. Terus kita ada lomba film pendek. Ya itu kan teman-teman yang suka film pendeknya tapi di combine juga dengan reels ya, jadi di-uploadnya di media sosial ya. Kemudian kita ada lomba animasi, ada lomba, wah banyak banget sampai saya lupa ya. Excel, ini apa aplikasi Excel, jadi penyelesaian soal di Excel. Karena kan kita juga ada administrasi perkantoran ya, jadi perlu ada lomba itu. Terus ada ini aplikasi berbasis, nanti saya lupa, itu coba dicek di websitenya, itu banyak banget dan itu diikuti semua mitra kita Yenfa. Iya, saya dengar-dengar juga ada perlombaan robotik ya Mbak Oh iya, Tias, ya? robotik lah sampai lupa robotika. Itu keren banget gak sih Itu Mbak? yang di kalau di Prodistik tuh paling ditungguin karena kan bisa ditonton rame-rame di depan di umum gitu kan. Itu ada robotik. Dan ada ini yang terbaru yang teman-teman yang lagi nulis karya akhir itu dilombakan juga. Kita ada namanya apresiasi karya akhir. Jadi nanti kalau Yenfa bikin karya akhir, karya akhirnya Prodistik kan udah tahu ya. Nanti kan kalau Prodistik tuh selesai sebelum lulus, sebelum selesai program untuk syarat dapat sertifikat harus bikin karya akhir. Nah itu di Prokomit kita ada lombanya, namanya apresiasi karya akhir. Jadi tinggal kirim aja video tentang karya akhirnya. Oh jadi kayak presentasi Presentasi, tapi diupload di YouTube. Nanti kalau nggak salah sekitar pesertanya tuh mungkin 20 besar itu diundang ke final Prokomit ke ITS Surabaya. Wah keren banget sih. Harus ikut karena kan di sini belum ada kelas 12 ya. Maksudnya belum karya akhir ya. Belum, baru masih mau ya. baru, Siap. mau kelas Berarti 12. tahun ini ya aku tunggu ya karyanya Yenfa ya. Nah kan
nanti kan kita juga dapat sertifikat nih Mbak Tias dari Prodistik. Betul. Kalau selesai ya tapi programnya ya. Iya. Nah, harus selesai, harus ngerjain karya akhir. Nah, mungkin kegunaan sertifikat Prodistik tuh untuk apa aja sih Mbak Tias kalau selain untuk kuliah, mungkin di dunia kerja berguna untuk apa aja? Sangat berguna sih Yenfa, karena kan tadi ya kalau di Prodistik sendiri itu kan sebenarnya ada beberapa bidang yang dipelajari ya. Ada kalau di SMN 1 Paga tuh administrasi perkantoran ya. Yang ada ya. Nah, tapi kan sebenarnya ada desain grafis juga, ada multimedia juga dan lain sebagainya. Nanti di situ kan akan kelihatan tuh skill yang dipelajari selama di Prodistik tuh apa aja. Nanti misalnya belajar Microsoft Word, belajar Microsoft PowerPoint, belajar basic design. Nanti tuh kan ada di sertifikat tuh. Itu sebagai penanda kalau misalnya Yenfa nanti sudah dapat sertifikat, sebagai penanda bahwa kamu sudah menerima skill itu. Nah itu kalau misalnya dilihat sama tim HRD perusahaan, itu sudah setara kayak ya Yenfa sudah pernah ikut kursus diploma tuh. Oh iya. Kan udah, wah kamu udah selama ini bisa kayak gini kan itu sebagai nilai plus. Jadi bisa banget buat cari kerja sih kalau misalnya memang pengen langsung kerja gitu. Tapi saran aku kuliah ya, Yenfa tetap kuliah dulu. Nah, mungkin kalau kita dapat sertifikat Prodistik nih, apakah ada jalur khusus untuk masuk ITS ini? Ini pertanyaannya semuanya ya langsung ditohok di podcast ya. Oke, jadi sebenarnya Yenfa Prokomit ya tadi ya. Kalau sertifikat, ini tanya sertifikat Prodistik atau Prokomit? Dua-duanya. Dua-duanya. Oke, kalau sertifikat atau sertifikat pendamping kelulusan yang Prodistik, ya biasanya itu kan bukan berbentuk prestasi ya Yenfa. Jadi kalau misalnya setahu saya, kalau misalnya jalur prestasi atau SNBP ya, bukan SNBT ya, itu membutuhkannya kan prestasi. Jadi bukan hanya keikutsertaan. Jadi kalau prestasi itu kan dia harus kompetisi antara satu sama lainnya. Mungkin yang Prokomit sih yang akan bisa dijadikan salah satu senjata buat masuk SNBP. Cuman itu tadi ya, kalau saya pribadi belum ada sih kayak apa ya istilahnya sebuah keterangan khusus kalau itu memang benar-benar bisa menjadi pas gitu ya, tiket pas gitu. Teman-teman memang karena kan memang lingkupnya memang masih Jawa Timur saja gitu ya. Jadi belum terlalu meluas. Tapi Yenfa kalau nanya di kampus lain ada beberapa. Kan kampusnya nggak cuma ITS ya, meskipun Prodistik ITS, tapi saya juga akan dengan senang hati teman-teman juga bisa loh masuk ke kampus lain ya. Tadi sudah sempat cerita-cerita sertifikatnya Prodistik sertifikat pemenang Prokomit itu sangat laku di beberapa kampus-kampus. Silahkan dicari, nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Tapi mungkin yang paling penting yang perlu dilihat sama teman-teman adalah kecocokan Yenfa. Jadi misalnya jurusannya. Jadi misalnya dia mau apply-nya desain, ya harapannya kompetisi yang dimenangkan juga kompetisi tentang desain gitu. Jangan sampai beda ya, nanti masuk ke psikologi gitu menangnya desain kan pasti mereka juga bingung gitu. Ini itu diterima aja apa sih. enggak? Makanya nggak cocok gitu ya. Itu aja sih. Nah, apa itu media sosial sekarang kan digunakan untuk apa ya? Sebagai tempat dagang, jualan atau apa gitu ya. Mbak, saya dengar-dengar Mbak Tia juga pedagang. Bukan. Bisnis. Betul. Justru malah saya itu bisnis dulu baru jadi dosen. Saya udah bisnis dari kuliah, dari pas jadi mahasiswa. Jadi waktu itu mahasiswa semester berapa ya? Nanti kalau Yenfa moga-moga kuliah ya, coba cari tahu ada namanya program kreativitas mahasiswa. Itu kayak mirip-mirip kayak Prodistik gini, tapi khusus untuk mahasiswa dan nanti dikasih modal. Misalnya Yenfa mau bikin apa gitu, nanti dikasih modal dan itu adalah awal mula saya berbisnis. Gitu. Jadi nanti harus ikut kompetisi-kompetisi kayak Prokomit gitu ya. Nah, ini berarti bisa dicontoh nih untuk teman-teman nih. Apalagi yang sudah punya banyak karya di Prodistik kan. Prodistik udah punya karya akhir, sudah pernah ikut Prokomit, wah harus banget nanti bikin bisnis. Karena bisa dapat apa ya? Kalau saya sih utamanya nggak hanya duit sih, tapi lebih kepada ketika saya tuh berkarya, pengalaman gitu ya.
ketemu sama teman-teman kampus-kampus lain tuh kan nyenengin banget ya, nggak cuman kayak Menambah ketemu relasi gitu ya, betul, Mbak nggak cuman Tias. kayak ketemu orang-orang ITS aja gitu ya, bisa ketemu anak UI, ketemu anak ITB tuh menyenangkan sekali gitu. Nah, mungkin ada pesan-pesan Mbak Tias untuk teman-teman semuanya biar semangat nih Iya. jalanin program Prodistik ini. Semangat nggak tapi kira-kira Yenfa ngejalanin? Aduh, semangat dong. Beneran ini semangat Iya ya, dong. kan udah masuk minggu pertama ini ya, minggu pertama. Iya. Oke, kalau dari aku mungkin pesannya simple aja, tapi moga-moga mengena gitu ya. Kalau teman-teman semuanya ini kan sudah dapat fasilitas yang luar biasa ya dari SMA 1 Paga ya. Nggak semua sekolah bisa punya program ini. Nggak semua sekolah memfasilitasi dengan cara belajar seperti ini. Ada dengan podcast, dengan belajar secara langsung ya. Kita kan bosen banget nggak sih kalau belajar pakai teori? Iya, apalagi kalau lihat di YouTube Iya kan, gitu. baca buku itu kan membosankan. Tapi kan SMA 1 Paga ini sudah ngasih banyak sekali fasilitas untuk praktik. Nah, itu manfaatkan sebaik-baiknya. Karena menurut saya pribadi gitu ya, sekarang itu kita nggak bisa nih kalau cuman kayak bahasa textbook atau istilahnya kita cuma nulis, cuman membaca. Kita harus praktekkan. Nah, alhamdulillah di SMA 1 Paga ada Prodistik. Ya, jadi bisa dipraktekkan langsung dan bisa jadi sarana belajar buat teman-teman semua. Wah, mengena banget nih. Apa itu pesan-pesannya Mbak Tias? Harus dimanfaatkan ya. Harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Fasilitas sekolah nih dimanfaatkan ya, jangan sampai jadi debu. Biasanya kan gitu. Iya, cuma cuma diikuti leha-leha gitu. Kepala sekolah beli, lah kok rusak, iya nggak pernah dipakai. Pernah kan kayak gitu. Nah, dengan Prodistik tuh harapan kami, yuk produktif semua, yuk sekolah itu pasti bisa loh lebih-lebih dari itu, lebih-lebih dari yang biasanya. Menuju Indonesia generasi Emas. Nah, itu generasi kamu tuh ya, harus sukses ya. Amin. Ya, amin. Nah, kita udah di penghujung acara nih Mbak Tias. Terima kasih untuk Sama-sama. waktunya. Terima kasih sudah datang di SMA Negeri 1 Paga. Nah, untuk Sobat Cakasana, saksikan terus segmen-segmen selanjutnya di Warta Cakasana. Saya Magdalena Yenfa dan Mbak Tias. Pamit undur diri. Pamit dulu. Dadah. Yeay.